Sorotan lain, Pengadilan Militer 208 Jakarta melanjutkan sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sidang beragendakan pemeriksaan terhadap 4 terdakwa. Sidang kali ini awalnya diagendakan untuk pemeriksaan terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Andri Yunus sebagai saksi tambahan. Namun auditor militer menyampaikan kepada hakim Andri Yunus tidak bisa dihadirkan karena masih dalam perawatan medis di RSCM. Dalam perkara ini, keempat pelaku didakwa dengan pasal primer dan subsidiar tentang bersama-sama melakukan penganiayaan berat berencana. Jalannya sidang pemeriksaan 4 terdakwa dalam kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus di Pengadilan Militer 208 Jakarta akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melalui sambungan telepon. Tifal, apa saja informasi yang digali hakim dan auditor militer dalam pemeriksaan keempat terdakwa kali ini? Setidaknya ada 2 poin besar yang saya cermati sepanjang sidang yang sudah berlangsung sejak pukul 9.49 waktu Indonesia Barat. Ini hitungannya sudah lebih dari 2 jam ya Renata, proses sidang ini masih berjalan. Poin pertama tadi yang saya cermati berhubungan langsung dengan ketidakhadirannya Andri atau tidak bisa dihadirkannya Andri oleh auditor militer sebagai saksi tambahan dalam sidang kali ini. Dalam sidang terakhir, kita ingat lagi hakim sempat meminta kepada auditor untuk membawa Andri sebagai saksi tambahan dalam proses sidang ini terhadap 4 terdakwa. Tapi kemudian dalam penjelasannya, auditor militer menyampaikan mereka sudah bersurat kepada atau mengirimkan surat kepada LPSK, bahkan sudah sempat mendatangi langsung Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM untuk melihat kondisi sekaligus mengundang Andri untuk menjadi saksi tambahan dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung hari ini, 13 Mei 2026. Namun kemudian karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, Andri tidak bisa dihadirkan oleh auditor militer di muka persidangan, terutama di hadapan majelis hakim dengan status sebagai saksi tambahan. Itu satu hal. Walaupun kemudian tadi sempat direspon juga oleh majelis hakim, ini akan berdampak juga pada fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus di Salemba, Jakarta Pusat. Meski begitu, majelis hakim tetap melanjutkan proses sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa. Bagian awal dari penyampaian keterangan tadi itu sudah ditanyakan lebih awal oleh auditor militer terhadap 4 terdakwa, khususnya niat atau alasan mereka menyiram air keras terhadap Andri Yunus yang berlangsung saat itu di Salemba, Jakarta Pusat. Tadi auditor Muhammad Iswadi kepada keempat terdakwa, baik itu Serda Edi Sudarko, Letu Budi, Kapten Nandala maupun Letu Sami, keempatnya mengaku di hadapan di muka persidangan, mereka mengaku jengkel, kesal atas aksi yang dilakukan Andri Yunus saat itu di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat saat ada agenda tertutup untuk pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang saat itu Andri sempat mendatangi langsung dan menyatakan protesnya, melayangkan protesnya di hadapan anggota DPR RI saat itu. Salah satu hal yang menarik yang saya cermati adalah pernyataan dari Serda Edi Sudarko yang menyampaikan setelah menonton video aksi dari Andri Yunus yang mendatangi langsung area rapat tertutup DPR RI di hotel tersebut, ia terpancing emosi, bahkan menilai aksi Andri tersebut overacting, arogan, dan menginjak harga diri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ia menceritakan kekesalannya itu kepada 3 terdakwa lain, Letu Budi, Kapten Nandala, dan Letu Sami. Barulah kemudian ada niatan untuk melakukan aksi untuk menyerang Andri Yunus. Tapi konteksnya, kalau dari pengakuan Serda Edi Sudarko, ia berniat awalnya hanya untuk memukuli Andri, namun ada ide dari terdakwa lain, Letu Budi, lebih baik tidak memukuli tapi menyiram dengan air keras. Waktu itu, ide menyiram air keras itu tidak dijelaskan menggunakan cairan apa, tapi oleh terdakwa Letu Budi, ia berinisiatif untuk menggunakan campuran air pembersih karet dan air aki. Tidak dijelaskan soal niatan itu tujuannya untuk mengejar apa, tapi yang diterangkan oleh Letu Budi dalam persidangan kali ini, alasannya demi lebih praktis dan lebih cepat efeknya terhadap Andri dan eksekusi yang dilakukan oleh Letu Budi bersama dengan 3 terdakwa lainnya. Soal kepemilikan 2 motor itu diakui oleh Kapten Nandala yang ikut menjadi terdakwa dalam perkara ini. Ia mengakui 2 motor itu dipakai, 2 motor miliknya itu dipakai sebagai sarana untuk mengikuti Andri Yunus dari kantor YLBHI menuju ke tempat eksekusi
yang diakui oleh keempatnya tidak direncanakan berlangsung di Salemba, Jakarta Pusat. Namun di tengah proses mereka membuntuti Andri Yunus yang sudah menggelar kegiatan di kantor YLBHI, kemudian mengarah ke Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Yang saya cermati tadi, dalam ruang sidang ini masih dalam penyampaian atau menggali keterangan dari keempat terdakwa oleh pihak penasihat hukum. Sebelumnya sudah oleh auditor militer dan tampaknya beberapa saat ke depan akan ada penggalian keterangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Renata. Oke, baik. Sementara Andri Yunus tidak bisa dihadirkan karena kondisi kesehatan yang masih dalam fase pemulihan. Kemudian juga ada beberapa alasan yang kemudian terungkap mengapa para terdakwa menyiram Andri Yunus. Salah satunya karena kesal usai menonton bagaimana aksi Andri Yunus saat menggeruduk salah satu hotel di Jakarta pada saat rapat membahas RUU TNI. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa.